Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Ovi Bisrayuanita, berikut informasi selengkapnya. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat sejumlah wilayah permukiman di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir. Peristiwa pada puncak musim hujan ini juga melanda sejumlah kawasan yang bahkan belum pernah terendam banjir. Salah satu titik lokasi banjir yang melanda kawasan permukiman di dalam Kota Sampit seperti yang terjadi di sekitar Jalan Sampurna Timur, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Jumat 12 Januari. Banjir disebabkan akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan, di mana berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, saat ini daerah setempat sedang memasuki puncak musim penghujan. Besarnya debit air hujan yang tidak bisa tertampung oleh anak Sungai Mentaya akhirnya meluap membanjiri kawasan permukiman hingga ada yang masuk ke dalam rumah warga. Banjir dengan ketinggian mencapai paha orang dewasa itu sudah melanda kawasan ini sejak sekitar 20 hari terakhir. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda jika banjir akan segera surut. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketinggian banjir akan terus bertambah jika hujan deras dengan waktu lama kembali turun, terlebih jika hujan deras terjadi berbarengan dengan pasang air Sungai Mentaya. Ini sudah 20 hari. Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Maksudnya ini nggak bisa beli beras, nggak bisa beli apa, nggak bisa keluar. Motornya karena titipan tetangga sana. Masuk ke rumah. Ini tuh kurang. Nanti pas hujan lagi nggak bisa tidur lagi. Tidur di atas sofa situ. Ini surut, hujan lagi, masuk lagi. Nanti mau pas hujan lagi ya nggak bisa tidur lagi. Kasurnya basah semua. Cuma sekarang yang paling besar banjirnya nih, malah nggak seperti ini. Itu yang tahun yang lalu. Nah, sekarang kayak gini banjirnya. Selain di kawasan sekitar Jalan Sampurna, banjir di Kota Sampit juga terjadi di beberapa titik lokasi kawasan permukiman lainnya. Warga berharap pemerintah daerah setempat dapat segera mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menormalisasi sungai-sungai di dalam Kota Sampit yang mengalami pendangkalan, terutama yang bermuara di Sungai Mentaya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Untuk mengakomodir hak pilih para narapidana, Lapas Sampit menyiapkan 3 tempat pemungutan suara khusus. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pada pemilihan umum dalam menentukan calon pemimpin di masa mendatang yang dianggap mampu memimpin dan mengambil keputusan terbaik demi kepentingan negara dan rakyat. Hak memilih tersebut juga dimiliki oleh para narapidana yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini terdapat sebanyak kurang lebih 800 narapidana dan tahanan yang menjadi penghuni Lapas Sampit. Sekitar 600 diantaranya adalah narapidana yang sudah terdata masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Lapas Sampit pada pemilu 2024 ini. Kepala Lapas Sampit Meldi Putra mengatakan, untuk mengakomodir hak pilih para warga binaan tersebut, pihaknya menyiapkan 3 tempat pemungutan suara atau TPS khusus sebagai wadah mereka menyalurkan hak pilih pada Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Lapas Sampit terus memperjuangkan agar para tahanan yang tidak masuk dalam DPT Lapas Sampit tetap bisa menyalurkan hak pilihnya bersama narapidana lainnya. Terkait pemilu sampai saat ini kita sudah melaporkan
ke KPU, jumlah terdata itu 600 orang. Sisanya yang tahanan dia kan nggak masuk. Itu cuman tapi tetap kita perjuangkan bagaimana mereka bisa memilih di sini gitu kan. Artinya tergantung mereka KPU karena sifatnya di sini kan TPS khusus. Ada berapa TPS nantinya Pak? 3 TPS. Meldi menambahkan meski memiliki hak suara pada pemilu 2024 ini, ia beserta seluruh petugas lapas menegaskan untuk berada pada posisi netral. Hal itu telah dituangkan dalam ikrar netralitas petugas pemasyarakatan yang dilakukan belum lama ini. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sebentar lagi akan dimulai. Demi terciptanya pemilu yang tertib, damai, aman, dan lancar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat sinergitas dengan seluruh pihak. Sekitar 30 hari lagi, Pesta Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2024 akan segera digelar, di mana pemungutan suara dilaksanakan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, pemilu akan diikuti oleh sebanyak 303.608 daftar pemilih tetap dari 17 kecamatan yang ada, di mana tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 185 desa dan kelurahan berjumlah 1.169 TPS. Menjadi harapan seluruh pihak agar pemilu dapat berjalan dengan tertib, damai, aman, dan lancar dalam menghasilkan pemimpin di masa mendatang, baik itu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak, terutama bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda setempat, termasuk dengan Porkopimda di tingkat provinsi. Dan harapan kita dengan kerjasama, kolaborasi, serta sinergitas semua pihak, dengan juga bimbingan dari Porkopimda provinsi, baik Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati terhadap kita di sini, sehingga harapan kita pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan presiden berjalan aman, kondusif, sehingga semua berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu saat ini pemilu 2024 sedang berada pada tahap kampanye oleh peserta pemilu yang pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur tengah disibukkan dengan mempersiapkan berbagai logistik pemilu, dijadwalkan logistik pemilu tersebut sudah tiba di seluruh TPS pada 1 hari menjelang pemungutan suara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah melalui laga keras dan dengan tensi tinggi, Bintang Putra Junior FC akhirnya sukses melenggang ke babak final pada turnamen sepak bola Esparman Cup Jilid 1 tahun 2023. Setelah pada laga semifinal sukses menumbangkan Pemuda AFC dengan skor 3-1 Minggu 14 Januari 2024. Sejak kick-off babak pertama dimulai, kedua tim pada babak penyisihan terakhir ini menyajikan permainan impresif dengan kombinasi operan bola panjang dan pendek dengan memanfaatkan lebar lapangan. Namun di 5 menit pertama, penguasaan bola lebih didominasi Pemuda AFC dengan kostum biru kuning melalui serangan cepat yang dibangun dari segala lini. Merasa tertekan, Bintang Putra FC dengan kostum kuning-kuning mulai mengefektifkan pengawalan ketat pada setiap pergerakan pemain lawan saat melakukan serangan. Adu taktik, teknik, dan fisik tersaji pada laga ini meski berlangsung dalam tensi panas dan tempo tinggi. Namun Bintang Putra FC sukses menjebol gawang lawan dan unggul 1-0. Gemuruh di Stadion 29 November Sampit sangat terasa yang disambut dengan meriah oleh supporter dari Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka ini. Berikutnya melalui tendangan bebas, sebuah kemelut di depan gawang lawan kembali dimanfaatkan dengan sempurna
sehingga Bintang Putra FC memperbesar keunggulan menjadi 2-0. 5 menit berikutnya melalui serangan balik dan cepat dari pemain pemuda AFC berbuah tendangan penalti. Setelah salah seorang pemain lawan dinyatakan handsball oleh wasit dan skor menjadi 1-2 sekaligus mengakhiri babak pertama. Di paruh babak kedua, alur serangan bergelombang tiada henti terus diperagakan kedua tim untuk menghasilkan gol, sehingga laga semifinal ini semakin panas yang menyebabkan sejumlah pemain kedua tim harus mendapatkan pertolongan tim medis. Di menit akhir, Bintang Putra JRFC kembali sukses merobek gawang lawan hingga unggul 3-1. Hasil ini sekaligus mengantarkan Bintang Putra FC ke grand final Selasa besok. Usai laga, menurut ofisial Bintang Putra FC, Reno, menyatakan kemenangan ini berkat menjaga kekompakan tim seraya optimis akan tampil sebagai juara nantinya. Kami dari ofisial beserta seluruh manajemen tim Bintang Putra Junior FC Sungai Paring mengapresiasi dan berterima kasih terhadap pertandingan ini, berkenan dengan yang sudah kita saksikan bersama bahwa posisi kita ini diuntungkan dengan berakhir skor 3-1. Ini bentuk luar biasa kekompakan tim, kita apresiasi, dan tentu dengan tensi dan dorongan yang luar biasa dari tim lawan, pemain kita cukup apik, cukup bertahan dengan sabar, dan ini juga bentuk dukungan dari seluruh pecinta sepak bola Murung Rai, Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya Desa Sungai Paring. Mungkin kami hanya menambahkan berkaitan dengan pertandingan ini, kami dari pihak pemerintah desa sangat mengapresiasi sekali dengan tim khususnya Putra Borneo yang telah memenangkan pertandingan ini 3-1, dan seperti apa yang disampaikan oleh manajer dari tim tadi berkaitan dengan hal-hal insiden yang ada di pertandingan, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya persepak bolaan ini bisa lebih maju lagi. Mungkin ini tambahan dari kami. Atas hasil ini, Bintang Putra JRFC di final nanti akan menghadapi Pemuda BFC pada Selasa 16 Januari besok di Stadion 29 November Sampit. Bintang Putra Junior FC juara! Normansa, Hayat TV. Menjadi usaha yang dirintis sejak 2016 lalu, Pandai Besi 11 yang terletak di ruas Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru mampu bersaing dengan produk-produk luar yang tidak hanya diminati warga, juga perusahaan untuk berbagai peralatan perkebunan dan lain-lain. Suara palu beradu dengan besi panas yang baru diangkat dari pembakaran saling bersahutan terdengar setiap harinya di bengkel Pandai Besi 11 milik Mas Fauzi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 10, ruas Trans Kalimantan, Pangkalan Bun Sampit. Di tempat tersebut setiap harinya diproduksi ratusan alat untuk perkebunan kelapa sawit maupun peralatan perkebunan rumah tangga, seperti parang, sabit, cangkul, dodos, egrek, tojok, dan lainnya. Pandai Besi 11 di bawah UD Babaga Cahaya Mulia milik Mas Fauzi, warga Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, menjadi salah satu pandai besi di Kota Waringin Barat yang eksis di tengah maraknya produk-produk buatan pabrik. Tingginya kebutuhan alat-alat perkebunan dan pertanian menjadi salah satu alasan sang owner untuk merintis serta mengembangkan usaha pandai besi.
sebuah profesi yang sudah ditekuni secara turun-temurun dari sang kakek. Pandai besi ini kita mulai di tahun 2016-2017. Awalnya ya mungkin karena pekerjaan turun-temurun, jadi dari orang tua juga udah mulai pandai besi. Jadi dapat pengalaman dari orang tua, kemudian inisiatif melihat potensinya mungkin ya cukup besar, banyak sekali kebun sawit, kemudian masyarakat juga kita di Kalimantan ini umumnya tidak lepas dari parang-parang dodo segala kan untuk pertanian perkebunannya. Proses produksi pandai besi dimulai dari pemilihan dan pemotongan bahan sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya masuk dalam pembakaran untuk memanaskan besi agar mudah dibentuk sesuai yang diinginkan. Selain bahan yang berkualitas, seorang empu menjadi penentu mulai dari bentuk maupun ukuran bahan yang akan dibuat atau diproduksi. Bersama seorang helper, proses penempaan dan pembakaran dilakukan hingga selesai. Tiap barang yang dihasilkan memerlukan beberapa kali proses pembakaran dan penempaan agar menghasilkan parang atau dodos yang tajam dan juga tahan lama. Selain dilakukan secara manual, penempaan sebagai pekerjaan sentral pandai besi juga dilakukan dengan mesin penempaan khusus. Sehingga saat banyak orderan yang masuk bisa untuk mempercepat proses produksi hingga 3 kali lipat dibanding manual. Upah gorongan sesuai dengan item kerjanya masing-masing. Jadi ada kalau yang bikin empu, namanya kami sebut di sini empu, itu upahnya sendiri. Kemudian selesai dari empu nanti diambil oleh tukang gerenda, upah masing-masing juga. Selesai dari tukang gerenda baru disarungin oleh tukang sarung. Jadi alhamdulillah hasil 1 hari selesai 1 hari. Untuk hasil yang halus dan layak jual selalu dilakukan finishing, baik dengan penggerindaan, kemudian pemasangan gagang dan juga wadah, termasuk pengemasan atau pengepakan sebelum dikirim ke pelanggannya. Usaha pandai besi yang dirintis bersama istrinya tersebut pelan namun pasti terus berkembang. Berkat marketing yang ditekuni, produk-produk dari Pandai Besi 11 ini diminati tidak hanya perorangan dan toko, namun sejumlah perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan juga menjadi pelanggannya. Untuk bahan baku kita nggak akan kebingungan, besinya itu. Kan bahan baku utama per, kita belinya di pengepul rongsok. Itu malah uangnya kalau masalah bahan baku. Ya. Cuma kalau untuk kayu-kayu kita ambil dari Lemandau. Karena di sini udah lokasinya udah kurang. Dengan usaha dan kerja keras serta pemasaran langsung oleh sang owner hingga belusukan ke pelosok, membuat Pandai Besi ini mampu membukukan omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pria yang mempunyai 3 orang buah hati ini bersyukur karena dari usaha Pandai Besi yang dirintis beberapa tahun silam terus berkembang dan saat ini mampu mencukupi kebutuhan keluarga serta membuka lapangan kerja bagi orang lain dan kerabatnya. Harapannya usaha Pandai Besi 11 yang digelutinya ini mampu terus bertahan dan berkembang serta diterima oleh masyarakat luas. Muhammad Nasihin, SBTV. Beberapa hari lalu, ruas Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu Atas terendam banjir akibat luapan sungai usai hujan deras yang terjadi sebelumnya. Selain karena aliran sungai yang tidak lancar akibat pendangkalan alami, hal tersebut juga diperparah dengan banyaknya sampah yang menumpuk yang diduga akibat pembuangan sampah secara sembarangan. Beberapa hari lalu, ruas Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu Atas terendam banjir akibat luapan sungai usai hujan deras yang terjadi sebelumnya. Selain karena aliran sungai yang tidak lancar akibat pendangkalan alami, hal tersebut juga diperparah dengan banyaknya sampah yang menumpuk yang diduga akibat pembuangan sampah secara sembarangan. Selain berpotensi menambah sumbatan aliran air yang menjadi penyebab banjir, sampah yang menumpuk juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap. Ya, sebisa mungkin harus dibenahi lah dari pemerintah gitu, daerah. Iya. Supaya air bisa lancar,
Dan sungai ini kan sudah mulai tertutup ini. Iya. Ya. Jadi kalau bisa harus dibersihkan. Gitu. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, harus ada pada tempatnya. Jadi istilahnya di sini masyarakat Pasir Panjang dan di sana juga masyarakat Kumpai Batu, jadi harus saling menjaga gitu, Pak. Iya. Warga berharap selain kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, juga perhatian pemerintah untuk menormalisasi aliran air dan sungai yang menjadi penyebab banjir atau genangan. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.